Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam mini webinar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Marwa yang akan bertugas sebagai moderator dalam acara presentasi kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kebutuhan pembelajaran serta pemilihan Learning Management System atau LMS yang sesuai untuk pembelajaran di sekolah dasar. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan menjelaskan mengenai deskripsi pembelajaran, analisis kebutuhan pembelajaran, perbandingan beberapa platform LMS, serta rekomendasi LMS yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada moderator dari kelompok kami untuk menyampaikan materi presentasi. Kepada saudari Nani Heriani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil analisis mengenai kebutuhan pembelajaran dan pemilihan LMS di sekolah dasar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu LMS. Perkembangan teknologi mempengaruhi dunia pendidikan, di mana pendidikan tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi dengan keberadaan teknologi digital dapat mendukung proses pembelajaran. Salah satunya teknologi yang digunakan adalah LMS, yaitu Learning Management System. Adapun pengertian dari Learning Management System atau yang disebut dengan LMS adalah platform yang digunakan untuk yang pertama kegunaannya mengelola kelas, kemudian membagikan materi pembelajaran, melakukan penilaian secara online, dan memberikan dan mengumpulkan tugas sehingga LMS mampu mendukung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan deskripsi pembelajaran. Pembelajaran yang dianalisis berada pada jenjang sekolah dasar kelas 5 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Peserta didik berusia 10 sampai 11 tahun dengan kemampuan literasi yang sudah berkembang. Pada usia ini, siswa tertarik pada pembelajaran yang menggunakan media visual ataupun gambar dan video, serta aktivitas yang bersifat interaktif. Selain itu, sebagian besar siswa memiliki akses smartphone dan jaringan internet sederhana, sehingga memungkinkan penggunaan platform pembelajaran berbasis digital seperti LMS. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik mampu menulis kalimat sederhana berdasarkan aktivitas sehari-hari ataupun pengalamannya sendiri dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, dibutuhkan platform yang dapat memfasilitasi penyampaian materi, pemberian tugas, dan pemberian umpan baik itu dari guru ataupun siswa, dan memiliki ruang diskusi yang mencukup. Kemudian, kami melakukan perbandingan beberapa platform LMS, yaitu antara Google Classroom, Modul dan Schoology. Perbandingan antara ketiga LMS tersebut, yang pertama di sini ada Google Classroom, di mana Google Classroom
merupakan platform LMS yang dikembangkan oleh Google untuk memudahkan pembelajaran secara online. Tentunya fitur dari Google Classroom yaitu tugas, memiliki fitur tugas, kemudian materi, dan komentar, serta penilaian yang mudah. Kemudian kelebihannya mudah digunakan, situs fitur gratis dan terintegrasi dengan Google. Dan yang terakhir, kekurangan dari Google Classroom, fitur ini fitur pembelajaran ini tidak selengkap LMS yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua ada modul. Modul merupakan LMS yang bersifat open school dan banyak digunakan oleh institusi pendidikan di berbagai negara. Fitur dari modul yaitu memiliki kuis online, diskusi, penilaian otomatis, dan pelacakan kegiatan siswa. Kemudian kelebihannya, fitur yang lengkap dan fleksibel. Tentunya dan kekurangannya, membutuhkan pengelolaan sistem yang sangat kompleks. Dan yang terakhir di sini ada Schoology. Schoology adalah LMS yang memiliki tampilan mirip media sosial sehingga memudahkan interaksi siswa dan guru. Fitur dari Schoology tersebut yaitu memiliki manajemen kelas, diskusi, kemudian penugasan dan penilaian. Kelebihannya menarik dan mendukung kolaborasi. Dan yang terakhir, kekurangan dari Schoology adalah beberapa fitur lanjutan memiliki akses berbayar. Kemudian kami melakukan perbandingan beberapa dari ketiga platform LMS tersebut, yaitu Google Classroom memiliki beberapa kemudahan penggunaan, akses gratis, serta terintegrasi dengan layanan Google lainnya, sedangkan modul memiliki fitur yang sangat lengkap. Namun, pengelolaannya lebih kompleks, sedangkan Schoology memiliki tampilan seperti media sosial, namun beberapa fiturnya memiliki akses yang memerlukan berbayar. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pembelajaran dan perbandingan tersebut, kami merekomendasikan LMS yaitu Google Classroom, di mana Google Classroom yang paling sesuai digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar karena mudah digunakan oleh guru maupun siswa, serta memiliki akses serta Google Classroom dapat diakses melalui smartphone. Kelebihan dari Google Classroom, kemudahan penggunaan, akses yang ringan, dan sudah terintegrasi dengan layanan Google yang mendukung pembelajaran. Mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat jelas dan menarik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi yang telah dipresentasikan. Baik, perkenalkan nama saya Agni Kulataini. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaannya, mengapa Google Classroom dianggap lebih cocok digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar dibanding dengan LMS lainnya seperti model atau Schoology? Terima kasih, sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Agni.
Google Classroom dianggap lebih cocok digunakan di sekolah dasar karena memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami baik oleh guru maupun siswa. Selain itu, Google Classroom dapat diakses dengan mudah melalui smartphone dan tidak memerlukan pengaturan sistem yang rumit seperti modul. Hal ini sangat membantu dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar yang membutuhkan platform yang praktis dan mudah diakses. Bagaimana, Gni? Lanjut ke pertanyaan kedua. Bajar. Izin bertanya, Silakan. perkenalkan nama saya Fajar Ramadan. Apa saja kendala yang mungkin terjadi saat menggunakan LMS dalam pembelajaran di sekolah dasar? Adapun beberapa kendala dari penggunaan LMS di sekolah dasar, yaitu yang mungkin terjadi dalam penggunaan LMS di sekolah dasar, antara lain keterbatasan akses internet. Tidak semua siswa memiliki perangkat yang memadai serta kemampuan digital siswa yang masih perlu dalam penanganan atau pembimbingan baik dari guru maupun orang tua. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan penggunaan LMS dengan kondisi siswa dan menyediakan pendampingan yang cukup sehingga siswa dalam menggunakan LMS tersebut dapat dipantau oleh orang tua maupun guru. Perkenalkan, saya Amelia Wulandari, izin menambahkan sedikit pendapat mengenai penggunaan LMS dalam pembelajaran di sekolah dasar. Menurut saya, selain memilih platform yang mudah digunakan seperti Google Classroom, guru juga perlu membuat pembelajaran yang lebih menarik, agar siswa tetap aktif dan tidak merasa bosan saat belajar secara online. Misalnya menggunakan video pembelajaran, gambar, dan kuis interaktif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Amel. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang telah disampaikan. Karena waktu yang tersedia sudah terbatas, maka sesi diskusi kita akhiri dan sampai jumpa di sini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai pemanfaatan LMS dalam pembelajaran. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang telah disampaikan. Karena waktu yang terbatas, maka sesi diskusi diakhiri sampai di sini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai platform LMS dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh narasumber. Baik, yang terakhir di sini saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang telah kita diskusikan, yaitu pemanfaatan LMS dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Namun, pemilihan LMS harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa dan karakteristik peserta didik serta ketersediaan teknologi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Google Classroom merupakan platform yang paling sesuai untuk digunakan pada jenjang sekolah dasar. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan mini webinar ini dengan baik. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.